Nama saya Nia Paramita, NIM 2022-28039, dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Sastra Indonesia periode 1945 sampai 1961. Selepas Indonesia merdeka, banyak perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang termasuk budaya. Perubahan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba pada saat setelah proklamasi. Proklamasi kemerdekaan menciptakan suasana jiwa dan penciptaan bebas dan merdeka yang sebelumnya terkekang. Berkat kebebasan tersebut, berbagai pemikiran dan penciptaan karya sastra kembali marak. Hal ditandai dengan muncul berbagai penerbitan seperti Pancaraya, Panji Masyarakat, Genta Basis, Pembangunan, Siasat, Nusantara, Gema Suasana, Mimbar, Pujangga Baru, dan Seniman. Periode ini lahirlah Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang mendukung realisme sosial yang berbeda dengan generasi Gelanggang yang mendukung humanisme universal. Gelanggang seniman merdeka nama Chairil Anwar mulai dikenal di kalangan seniman pada tahun 1943. Ia dikenal sebagai penyair muda yang memperkenalkan gagasan baru dalam puisi. Puisi pertama yang ditulisnya berjudul Nisan, yang dibuat saat ia usia 20 tahun. Kepenyairan Chairil ditutup dengan puisi Derai-Derai Cemara. Selepas merdeka, ia banyak mengumumkan puisi-puisi yang menurut Ajib Rosidi memberikan sesuatu yang baru dan bernilai tinggi. Akan tetapi, berbicara kebaruan ini pula yang membuat Chairil ditentang dan ditolak kehadirannya oleh beberapa pihak, termasuk Sultan Takdir Alis Jahbana. Namun setelah mengumumkan karya-karyanya, segera Chairil mendapatkan pengikut, penafsir, pembela, dan penyokong. Pada 19 November 1946, lahirlah Perambul Gelanggang. Perambul tersebut dipertegas dengan terbit antologi puisi yang diterbitkan oleh Chairil Anwar, Rifai Afin, dan Asrul Sani yang berjudul Tiga Menguak Takdir. Melihat kenyataan-kenyataan tersebut, banyak orang menganggap telah lahir angkatan baru. Rosian Anwar dalam majalah Siasat edisi 9 Januari 1949 mengenalkan istilah Angkatan 45 kepada generasi Gelanggang tersebut. Nama-nama lain yang ditawarkan berbagai pihak adalah Angkatan Kemerdekaan, Angkatan Chairil Anwar, Angkatan Sesudah Perang, Angkatan Pembebasan, dan Generasi Gelanggang. Konsep kepengeranganan mereka dirumuskan dalam surat terbuka yang diberi nama Surat Kepercayaan Gelanggang atau SKG, disusun oleh Asrul Sani 18 Februari 1950. Lembaga Kebudayaan Rakyat. Lembaga Kebudayaan Rakyat atau dikenal dengan Lekra didirikan atas inisiatif DN Aidit Nyoto, MS Asar, dan AS Darta pada tanggal 17 Agustus 1950. 6 bulan setelah diumumkan Surat Kepercayaan Gelanggang yang berpandangan humanisme universal. Sekretaris Jenderal pertama 1950 sampai 1959 adalah AS Darta Lekra, memiliki beberapa saksi, yaitu saksi sastra, seni rupa, seni suara, seni drama, film, siasat, dan olahraga. Pada mukadimah kelahiran, tegas-tegas disebutkan menganut paham realisme sosial atau paham seni untuk rakyat. Pada tahun 1961, Lekra menyatakan sebagai organisasi kebudayaan yang memperjuangkan slogan politik adalah Panglima. Dalam waktu singkat, Lekra diikuti oleh Hang Ngantung, Jobar Ajob, Herman Arjuno, dan lain-lain. Dengan demikian, pandangan atau paham Marxisme-Leninisme mulai menyelusupi sastra Indonesia. Dalam pandangan Lekra, penganut aliran realisme sosialis. Kebudayaan bukan saja tak dapat dipisahkan dari politik, melainkan kebudayaan merupakan bagian dari politik. Dengan demikian, sastra juga merupakan bagian dari politik. Prinsip realisme sosial yang menjadi pandangan para pengarang Lekra dijelaskan oleh Sabar Anantaguna dalam puisinya yang berjudul Potret Seorang Komunis. Bahkan karena semangat pemujaan kemajuan revolusioner rakyat negara sosialis membuat karya mereka menjadi propaganda. Misalnya sekali peristiwa di Banten Selatan. Karya Pramudia sangat menonjol nada propagandanya itu, sehingga mutunya menjadi sangat rendah dibandingkan dengan karya-karyanya yang lain. Lekra bekerja khususnya di bidang kebudayaan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Lekra bertujuan menghimpun tenaga dan kegiatan para penulis, seniman, dan pelaku kebudayaan lainnya, serta berkeyakinan bahwa kebudayaan dan seni tidak dapat dipisahkan dari rakyat.
Setelah G30 SPKI meletus, Lekra dibubarkan berdasarkan ketepatan MPRS tentang pelarangan ajaran komunisme, Leninisme, dan pembubaran organisasi PKI beserta organisasi masanya. Para pengarang Lekra seperti Pramoedya Ananta Toer, Putu Oka Sukanta, dan lain-lain dipenjara bertahun-tahun oleh rezim Orde Baru tanpa diadili. Beberapa pengarang lainnya yang berada di luar negeri seperti di Belanda dan negara lainnya tidak dapat pulang karena adanya larangan dari pemerintah Soeharto untuk kembali ke Indonesia. Beberapa dari mereka meninggal di negara-negara yang memberi suakanya. Krisis sastra pada bulan April 1952 di Jakarta diselenggarakan sebuah simposium tentang kesulitan zaman peralihan sekarang. Dalam simposium itu dilontarkan istilah krisis akhlak, krisis ekonomi, dan berbagai krisis lainnya. Tahun 1953 di Amsterdam diselenggarakan simposium tentang kesastraan Indonesia, antara lain berbicara dalam simposium itu Asrul Sani, Sultan Takdir Ali Syahbana, Profesor Dr. Werthim, dan lain-lain. Disinilah untuk pertama kali dibicarakan tentang impasse atau kemacetan dan krisis sastra Indonesia sebagai akibat dari gagalnya revolusi Indonesia. Tetapi persoalan tentang krisis baru menjadi bahan pembicaraan yang ramai ketika terbit majalah Konfrontasi pada pertengahan tahun 1954. Nomor pertama majalah ini memuat esai Sojatmoko berjudul Mengapa Konfrontasi. Dalam karangan ini secara tandas dikatakan oleh penulisnya bahwa sastra penulisnya sedang mengalami krisis. Sojatmoko mengatakan bahwa sastra Indonesia sedang mengalami krisis karena yang ditulis hanya cerpen-cerpen kecil yang berlingkar sekitar psikologisme peseorangan semata-mata. Roman-roman besar tak ada ditulis. Majalah Kisah salah satu alasan yang mengemukakan adanya krisis sastra adalah karena sedikitnya jumlah buku yang terbit. Hal ini disebabkan karena kesulitan yang dialami oleh beberapa penerbitan. Tidak hanya penerbitan yang sudah lama seperti Balai Pustaka, tetapi juga penerbitan-penerbitan lain diantaranya Pustaka Rakyat, Pembangunan, Tinta Mas, dan lain-lainnya. Perubahan status yang berkali-kali. Pergantian pimpinan yang tidak menguasai bidangnya adalah permasalahan yang dihadapi Balai Pustaka pada waktu selain kekurangan keuangan. Menghadapi hal tersebut, maka pengarang lebih banyak menulis di majalah-majalah siasat, Zenit, Mimbar Indonesia, dan lain-lain. Karena keterbatasan ruang, maka majalah hanya memuat sajak, cerpen, dan karangan-karangan lain yang tidak begitu panjang. Keadaan itulah yang menyebabkan lahirnya istilah sastra majalah. Istilah ini dikenalkan oleh Nugroho Noto Susanto dalam tulisannya Situasi 1954 yang dimuat majalah Kompas yang dipimpinnya. Majalah ini bertahan mulai Juli 1953 hingga Maret 1957. Penyebab berhentinya karena majalah ini tidak dapat bersaing secara komersial dengan bacaan-bacaan cabul yang menjamur saat itu. Sedangkan penyair yang berkembang dalam majalah ini antara lain Subagio Sastrowardoyo dengan kumpulan puisinya Simponi. Setelah berhenti beberapa tahun, beberapa pengarang mencoba menghidupkan lagi majalah Kisah dengan nama baru yaitu Sastra pada Mei 1961. Namun karena situasi politik yang tidak menguntungkan, pada Maret 1964 majalah tersebut menghentikan penerbitannya.